Oke, baru-baru saja dunia game dihebohkan dengan drama dari perusahaan Unity. Seluruh developer Unity marah besar. Bagi yang nggak ngerti apa itu Unity, Unity itu adalah sebuah game engine. Jadi semacam software yang digunakan sebagai fondasi untuk membuat game. Jadi kalau misalnya bikin rumah, nggak perlu bangun fondasi baru. Fondasinya itu sudah disediakan oleh game engine. Banyak ribuan developer game terkenal yang marah besar terhadap Unity. Misalnya pembuat game Among Us, Slay the Spire, Escape Tarkov, dan masih banyak game lainnya. Mengelontarkan kata-kata makian karena mereka merasa dikhianati. Game yang besar pun juga menggunakan fondasi ini. Misalnya Genshin Impact atau Pokemon Go yang omsetnya triliunan rupiah. Unity ini bisa dikatakan mendominasi pasar fondasi game engine. Bagi yang nggak ngerti apa yang terjadi saat ini, jadi sebagai perumpamaan, misalnya developer membuat fondasi dari Unity, namun tiba-tiba Unity ini ubah perjanjian. Tiap bangunan akan dicas biaya tambahan oleh Unity, dan ini bangunan lama pun juga akan dikenakan biaya baru. Ini kalau nggak ngerti cara bacanya, misalnya ada studio revenue 1 juta dalam 1 tahun. 5 juta install dan uninstall pada tahun itu, timnya terdiri dari 20 kursi. Jadi total yang harus dibayarkan kurang lebih 180.000 USD. Artinya 18% omset hilang. Itu bukan pendapatan bersih, jadi belum termasuk pengeluaran dan ongkos potongan dari Play Store. Oh ya, ini juga berlaku untuk versi game lama, jadi segala game yang dibuat menggunakan Unity versi lama pun harus membayar kos ini. Selain itu juga menjadi permasalahan adalah tagihannya sangat ambigu, yaitu diambil dari jumlah install. Dimana kita tahu bahwa sangat sulit untuk membedakan instalan asli atau bajakan. Bisa saja Unity memberikan billing yang ngawur, seperti kamu install 5 juta padahal kamu instalannya ada di bawah 1 juta. Jawaban mereka untuk saat ini ya kurang lebih, tenang, kita punya caranya, just trust me bro. Ini kok perasaan terkesan ilegal ya. Untuk mengetahui betapa buruknya keputusan ini, walaupun Unity menarik statement ini, kemungkinan besar setelah ini nggak ada studio waras yang mau menggunakan Unity. Karena nggak ada orang waras yang mau bikin rumah di atas fondasi pasir. Karena hal inilah, banyak pengembang game yang mulai transisi ke Godot dan Unreal. Ya, programmer udah capek-capek mendalami Unity bertahun-tahun, harus belajar lagi dari awal lagi. Sakit sih, tapi mau bagaimana lagi. Sedangkan studio yang sudah ngebikin game dengan fondasi game engine ini, mereka dihadapkan dua pilihan. Opsi A, ngebayar pajak baru dengan menaikkan harga jual, atau opsi B, bongkar rumah lama, tarik gamenya dari peredaran. Yang jadi pertanyaanku sekarang, apakah ini kesalahan yang sengaja dibuat, atau memang kesalahan ceroboh dari eksekutif Unity? Karena melihat CEO dari Unity itu sendiri juga terkenal dengan sosok yang pernah mengatakan konsumennya idiot, dan juga terkenal sebagai CEO EA pada tahun 2012 dan 2013, di mana perusahaan itu dikatakan sebagai perusahaan terburuk pada tahun tersebut. Ada juga isu lainnya seperti insider trading atau memaksa perusahaan lain untuk melakukan buyout. Saya sendiri kurang begitu paham soal ini, jadi ini hanya sekedar desas-desus. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa mengecek video ini dari link yang tertera di bawah ini. Tapi teori yang paling menarik, semenjak Elon Musk membeli saham Twitter atau sekarang kita sebut X, Twitter membebankan biaya tinggi untuk API. API ini dibebankan untuk developer yang menggunakan jasa dari Twitter. Hal ini juga diikuti dengan Reddit yang juga melakukan hal yang sama, di mana hal ini membuat insiden Reddit blackout, di mana pengguna Reddit melakukan boycott dengan tidak menggunakan Reddit selama 3 hari. Mungkin bagi Unity ini adalah langkah gambel dengan tingkat tinggi yang seperti dilakukan Twitter atau Reddit. Ini adalah langkah nekat yang diambil Unity karena sampai pada saat ini perusahaannya rugi. Akan tetapi mereka lupa akan satu hal, Twitter dan Reddit adalah B2C, business to customer, sedangkan Unity adalah B2B, business to business. Untuk B2C seperti X atau Reddit, melakukan hal ini bukanlah ide yang bodoh, karena penghasilan utama mereka tidak terganggu. Target utama B2C adalah orang awam atau kasual, sedangkan Unity penghasilan utamanya adalah B2B, di mana customer-nya adalah pembisnis. Revenue utamanya dibangun berdasarkan kepercayaan. Sekali lagi, nggak ada orang waras yang mau bikin rumah di atas pasir. Yang saya takutkan saat ini, jika taktik ini terbukti ampuh, tidak menutup kemungkinan game engine lainnya juga melakukan hal yang sama. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah ini langkah yang memang sembrono, ataukah ini adalah langkah catur 4 dimensi?